subscribe, dan nyalakan loncengnya, untuk mendukung terus channel ini. Bab 736. Jika mereka tidak turun, kita akan naik. Kota dosa pada hari ini, setelah hiruk-pikuk hari dan keputusasaan di sore hari, menjadi tenang di malam hari. Tapi kota dosa malam ini ditakdirkan untuk tidak bisa tidur, dan para pemimpin banyak pasukan berkumpul untuk berdiskusi. Dulu ada hot gas di kota ini, yang membuat mereka terengah-engah. Mereka hanya bisa mengikuti aturan khusus hot gas, dan mereka tidak bisa pergi. Kemudian hot gas meninggal dan penjaga malam datang. Mereka melihat harapan untuk pergi, beberapa memilih untuk bergabung dengan penjaga malam, beberapa memilih untuk menunggu dan melihat, menunggu kesempatan untuk pergi. Kemudian, Dr. T datang, dan Dr. T berjanji kepada mereka bahwa di masa depan dia akan memberi mereka kebebasan mutlak dan bahkan menjadi penguasa satu pihak. Tapi sekarang, harapan hancur, pulau ini. Itu akan menjadi sangkar, sehingga para penguasa dunia bawah tanah tidak bisa pergi. Kehidupan di pulau ini tidak begitu baik, meskipun mereka berada di posisi yang tinggi. Kemampuan mereka, jika mereka kembali ke dunia biasa, mereka dapat menjalani kehidupan yang sangat baik. Namun, mulai hari ini, tidak ada yang hilang. Hancurkan semua ini dengan tangan Anda sendiri. Itu adalah Yesin, dan mereka tidak ada hubungannya. Banyak orang mendiskusikan tindakan pencegahan, seperti menyatukan dan menghadapi penjaga malam, atau berkompromi dengan penjaga malam. Dan semua ini tidak ada hubungannya dengan Yesin. Dia telah melakukan apa yang harus dia lakukan. Ketika semuanya selesai, 5.000 penjaga malam elit Ming Chong akan kembali ke kota ini lagi. Pada saat itu, tempat ini akan benar-benar menjadi sangkar. Tanda seru. Sentral Manor sangat damai, Yesin dan Ze Qiuyu berbaring di kursi berjemur di tepi kolam renang, memandangi langit berbintang, dan tertidur perlahan. Pada malam hari, seseorang datang untuk menutupi Yesin dan Ze Qiuyu dengan selimut, dan Yesin membuka matanya dengan linglung. Saya menemukan itu adalah ibu saya. Dia dengan cepat duduk dan bertanya, "Bu, apakah kamu masih tidur?" Setelah ini terjadi, aku tidak bisa tidur sedikit pun. Cao Yun menghela nafas dan berkata, "Hei, kami tidak mengerti apa itu hantu seram, hanya saja kehidupan yang baik telah menjadi seperti ini. Jika kamu bisa, aku semoga kalian hanya orang biasa, ambillah istri yang baik." Petik 2. Yesin tercengang. Pada saat ini, Cao Yun tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, "Ngomong-ngomong, yang kamu bawa pulang terakhir kali, kamu berbohong kepada kami. Bagaimana kamu tahu?" Yesin bertanya dengan heran. "Sepertinya begitu." Cao Yun berkata, "Dapat dilihat bahwa sorot matanya berbeda dengan sorot mata Dr. Z." Petik 2. Yesin menggaruk kepalanya dan berkata, "Kamu terlalu bersemangat saat itu. Lupakan saja, aku tidak akan memaksamu lagi. Kamu bisa melakukan pekerjaanmu dengan baik. Jika kamu bisa, tinggalkan cucu untukku dan ayahmu." Cao Yun berkata, "Jika Anda ketika." Petik 2. Karena itu, matanya sedikit merah. Yesin duduk, menepuk bahunya dan berkata, "Bu, jangan khawatir, putramu luar biasa sekarang. Hantu yang paling kuat bukanlah lawanku. Aku akan baik-baik saja. Ini akan berakhir." Anak laki-laki gemuk besar. Petik 2. "Kamu istirahat yang baik. Aku juga kembali ke kamar," kata Cao Yun, berbalik dan berjalan menuju kamar. Melihat punggungnya, Yesin merasa sedikit sedih untuk hidup ini. Dia belum memenuhi baktinya. Malam berlalu dengan tenang dan tanpa minat, dan Yesin dan yang lainnya bangun pagi-pagi sekitar pukul 10 keesokan paginya. Di atas langit, titik cahaya masih ada, dan mereka tampaknya tidak berniat jatuh. Yesin juga menghela nafas lega di dalam hatinya, dia tidak jatuh sebelum kembali, yang berarti dia bisa berpartisipasi dalam pertempuran ini. Dia tidak tahu apa pikiran melengking itu kali ini. Kali ini rombongan meninggalkan Sin City dengan pesawat, tidak ada kapal di pelabuhan kota ini dan tidak ada pesawat di bandara. Semua orang akan dipenjara di tempat ini, menunggu dukungan dari penjaga malam. Sore hari di hari yang sama, pesawat berhasil tiba di Linhai, dan Yesin menghela nafas lega. Kali ini, dia mengirim keluarganya langsung ke pangkalan penjaga malam. Ada banyak tuan di pangkalan penjaga malam, dan Yesin dapat pergi dengan selamat. Kemudian, pada jam 6 sore itu,
Yesin dan yang lainnya tiba di markas penjaga malam Cina. Mereka langsung pergi ke kantor Wang Hong. Di kantor, Zhuo Yiming, Wang Hong dan Jiang Wei semuanya ada di sana. Seluruh markas penjaga malam berada dalam situasi yang relatif sibuk. Yesin meninggalkan Dr. T di kantor. Ketika Zhuo Yiming melihat Dr. T, matanya bergerak sedikit dan berkata, "Kamu merusak dantiannya." Yesin mengangguk. "Duduk." Zhuo Yiming menunjuk ke depan, memandang Dr. T dan berkata, "Berbicara. Kami belum melihatnya sejak Anda meninggalkan penjaga malam." Petik 2. Dr. T sedikit malu, Gubai melepaskan tali dari dia, dan dia duduk di seberang Zhuo Yiming. Zhuo Yiming menuangkan secangkir teh untuknya, dan kemudian berkata dengan ringan, "Sudah kubilang di awal, caramu salah." "Benarkan, Dokter." T terkekeh pelan, "Saya tidak berpikir ada yang salah, di bawah kesadaran bahaya. Itu bisa membuat orang meledak menjadi potensi. Terakhir kali invasi skala penuh, banyak orang pecah. Melalui." Petik 2. Maka akan ada terlalu banyak orang mati. Zhuo Yiming berkata, "Lupakan saja, saya tidak repot-repot berbicara omong kosong kepada Anda. Anda jujur sekarang dan memberi Anda 2 hari untuk memikirkannya. Jika Anda mau tinggal dalam penelitian ilmiah, dapatkan sesuatu yang berguna dan biarkan Anda bertahan hidup. Jika Anda tidak mau, maka Anda akan mati." Dr. T mendengus dan tidak mengatakan apa-apa. Zhuo Yiming tidak repot-repot memperhatikannya, lalu dia menatap Yesin dan berkata, "Kembalilah saja. Sekarang hasil deteksi hampir keluar." Petik 2. Hah? Ekspresi Yesin bergerak, bagaimana mengatakannya? Sekarang di atas langit, ada tingkat ungu, 3, tingkat emas, 19, merah 84, hantu runcing biru, hampir 30.000. Zhuo Yiming menghela nafas, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Yesin menarik napas. "Skala ini." Yesin menghela nafas lega. "Ini benar-benar menakutkan. Kenapa mereka belum turun?" tanya Yesin. "Saya tidak tahu alasan spesifiknya." Zhuo Yiming berkata, "Tetapi menurut Ming Hao, mereka menunggu pemburu cahaya untuk menyelesaikan masalah sebelum mereka mendarat, atau mereka mungkin terus menunggu dukungan." Petik 2. Wajah Yesin sedikit berubah, "Teruslah menunggu dukungan. Bukankah itu cukup untuk 3 hantu runcing ungu? Diperkirakan kegagalan berturut-turut membuat mereka sedikit tidak bisa duduk diam. Mereka berencana untuk menyerang kita sekaligus." Zhuo Yiming memandang Yesin dan berkata, "Kamu sekarang punya pikiran." Petik 2. Yesin menyentuh hidungnya dan berkata, "Kebetulan aku punya ide, di mana Ming Hao?" "Dia tidak melihat ke jalan, jadi jika kamu bersembunyi di gunung sendirian, aku bisa menemukannya." Zhuo Yiming berkata, "Kebetulan aku berencana untuk membawamu ke sana." Petik 2. Oke. Saya punya ide. Dia. Tidak bisakah kamu terbang? Saya pikir. Pada titik ini, dia menjilat bibirnya dan berkata, "Dia, kamu, aku, kita bertiga, andalkan dia untuk mengirim kita ke langit pergi, dan lakukan pemungutan suara yang besar." Petik 2. Hah? Zhuo Yiming menatap Yesin dengan takjub. "Alih-alih mengetahui kapan mereka akan jatuh, kita harus langsung pergi ke langit dan memotongnya." Yesin berkata dengan ekspresi gembira, "Potong saja hantu runcing ungu itu secara langsung." Petik 2. Yang lain, termasuk Gubai, ketakutan dan bodoh. "Bos, tenang." Mereka mengingatkan mereka dengan cepat. Zhuo Yiming berpikir sejenak, lalu menyentuh dagunya dan berkata, "Ini juga jalan." Petik 2. Bab 737, Dunia Hantu Tajam 1. Ketika Zhuo Yiming benar-benar mempertimbangkan pikiran Yesin, semua orang di sebelahnya tercengang. Wang Hong mengerutkan kening dan berkata, "Kamu." Petik 2. Yesin cukup ganas sekarang. Zhuo Yiming tersenyum bahagia, "Sejak hantu yang menyerang, mereka selalu jatuh dengan sendirinya, dan kemudian kita menghadapinya. Seluruh prosesnya terlalu pasif. Kami pikir sebelumnya orang-orang ini seperti robot, tetapi tampaknya tidak demikian. Mereka bijaksana. Mereka melayang di langit dan tidak tahu apa yang mereka tunggu." Petik 2. Ngomong-ngomong, ada baiknya jika kamu memiliki rasa ukuran. Wang Hong menghela nafas lega. Zhuo Yiming mengerang, dia melirik Dr. T di sebelahnya, dan kemudian berkata kepada Wang Hong, "Kamu bisa mengobrol dengan lelaki tua ini. Jangan bunuh dulu, masih ada beberapa untuk saat ini."
Petik 2. Setelah berbicara, dia memandang Yesin dan berkata, kalian semua ikut denganku, sudah waktunya barang-barang di mulut Zuo Er keluar. Petik 2. Yesin menghela nafas, segala sesuatu tentang hantu tajam itu benar-benar harus dijelaskan. Sekelompok 10 orang turun ke bawah, Zuo Yiming menemukan mobil penjaga malam yang dapat menampung sekelompok kecil, dan kemudian Gu Bai mengendarai mobil, Zuo Yiming duduk di sebelahnya dan mengarahkannya ke jalan. Pada saat yang sama, dia juga berkata, sekarang benda-benda ini mengambang di langit, itu adalah napas yang menyesakkan yang melumpuhkan seluruh dunia. Petik 2. Yesin mengangguk. Memang, seperti yang dikatakan Zuo Yiming, hal-hal di atas langit masih ada, yang berarti bahwa orang-orang biasa memiliki ketakutan di dalam hati mereka. Mereka tidak berani keluar untuk bekerja atau berkeliaran di jalan, dan bahkan banyak orang di kota bersembunyi di gunung dan hutan karena takut, dan masalah hidup mungkin muncul. Terlebih lagi, itu berspekulasi bahwa itu mungkin menunggu bala bantuan. Jika Anda terus meningkatkan keberadaan nyala api dan tingkat peluruhan, maka semuanya akan benar-benar bermasalah. Dan jika hantu tajam terkonsentrasi di satu tempat, dan penjaga malam ada di seluruh dunia, itu akan membutuhkan waktu untuk berkumpul, dan akan ada masalah besar pada saat itu. Jadi Zuo Yiming merasa bahwa jika dia bisa mengambil inisiatif untuk menyingkirkan hantu runcing ungu di langit, maka semuanya mungkin mudah diselesaikan. Jadi itu mungkin cara terbaik untuk menyelesaikannya lebih awal. Yesin mengangguk dan berkata, segera, mereka berjalan ke hutan terdekat. Di hutan ada sebuah gua, seperti ujung utara. Gua itu sangat kering, dan bahkan memiliki perasaan yang sangat panas. Dia memiliki masalah dengan tubuhnya dan tidak dapat sepenuhnya mengendalikan karakteristiknya. Alasan mengapa dia berada di ujung utara adalah karena dia ingin mengandalkan dinginnya ujung utara untuk menekan karakteristiknya. Jika dia pergi untuk jangka waktu tertentu, dia perlu mengeluarkan karakteristiknya. Kata Zuo Yiming. Mengapa kamu mendengarkanmu? Ciri khasnya yang seperti apa? Aku menahannya sebentar, dan jika aku tidak bisa menahannya, aku harus mengeluarkannya. Bum sampai mati, kata Gu Bai. Dengan batuk kering. Aku juga memikirkannya, tapi tidak mungkin. Dia tidak bisa mengendalikannya. Jika dia dipaksa untuk menahannya, tubuhnya akan terluka. Tubuhnya dibuat seperti ini di tanah yang terkubur. Zuo Yiming menghela nafas. Yesin ketika mereka tiba. Tepat di dalam gua, seorang pemuda keluar, dia tampak berusia 30 tahun dengan rambut merah di kepalanya. Tapi matanya tenang. Tampaknya ada banyak cerita di matanya, dalam dan tidak normal, dan sepertinya sedikit berbeda dari penampilannya. Apakah kamu sudah mengaturnya? Gu Bai bertanya dengan cemberut. Wajah Yesin juga sedikit terkejut, dia ada di orang ini. Dia merasakan aura yang sangat menakutkan, setidaknya pada tingkat api dan pembusukan. Alis Zuo Yiming juga sedikit mengernyit, siapa kamu? Di mana Zuo Er? Pria itu tersenyum sedikit dan menjangkau Yesin dan mereka berkata, halo, saya Ming Hao. Yesin tinggal. Zuo Yiming juga sedikit bingung. Apa yang terjadi? Bukankah kamu terlihat seperti hantu yang tajam? Zuo Yiming berkata dengan ekspresi bingung. Masuk dan bicarakan itu. Pria itu tersenyum sedikit. Sekelompok orang berjalan ke tengah gua, dan Yesin dan yang lainnya sedikit terkejut setelah masuk. Dia menemukan hantu runcing ungu duduk di gua di depannya, tetapi dia tampaknya telah kehilangan nyawanya. Apa yang terjadi? Yesin bertanya dengan heran. Ming Hao tersenyum sedikit dan berkata, hantu runcing. Sebenarnya itu setara dengan semacam mesya, atau baju besi besar, Anda juga bisa memahaminya sebagai senjata. Petik 2. Mustahil. Selain itu, Li Qiu menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun hantu yang tajam akan meledak ketika mereka mati, mereka tidak meninggalkan apapun. Tapi kami juga menebangnya sebelum hantu seram itu meledak, dan tidak ada seorang pun di dalamnya. Petik 2. Ini ada hubungannya dengan hantu runcing itu sendiri. Sebagian besar hantu runcing, ketika mereka menemukan bahwa penghindaran tidak bisa dihindari, mereka akan memilih untuk menghancurkan diri sendiri, bahkan dengan tubuh mereka dan orang-orang di dalamnya. Ming Hao menjelaskan, dan ketika kamu diretas sampai mati pada saat hantu tajam, interior mereka juga akan dihancurkan, menghasilkan suhu yang sangat tinggi dalam waktu singkat, dan semua orang yang mengemudikan hantu tajam di dalam akan musnah.
Petik 2. Yesin menarik napas dalam-dalam dan berkata, jadi, duniamu seperti ini memiliki tingkat produksi. Ming Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, peradangan, di mana saja? Ada sangat sedikit. Hantu berduri ungu hanya bisa meletus dengan kekuatan tingkat peradangan, tetapi permintaan untuk mengemudi juga sangat tinggi. Dibutuhkan setengah langkah untuk dapat mengaktifkan hantu runcing tingkat ungu semacam ini. Hantu runcing emas harus super, merah adalah level teratas, dan biru harus lebih dari mahir. Petik 2. Faktanya, di dunia kita, teknologinya lebih maju darimu, dan seni bela diri jauh lebih baik darimu, tetapi tingkat api dan pembusukan tidak begitu mudah dicapai. Itu sebabnya penjarahan eksternal. Ming Hao menghela nafas. Jadi, duniamu, yaitu alien, tidak terlihat sangat berbeda dari kita. Gu Bai bertanya dengan rasa ingin tahu di sebelahnya. Ming Hao mengangguk dan berkata, faktanya, alam semesta sangat besar. Planet yang dapat membiarkan kehidupan jauh lebih dari satu tempat di bumi, dan semua kehidupan primata, terutama kehidupan lanjut, hampir sama, bahkan jika ada perbedaan. Itu tidak akan kemana-mana. Petik 2, termasuk Yesin dan yang lainnya, mereka tahu bahwa ada kehidupan di luar bumi. Misalnya, keberadaan hantu runcing sudah cukup untuk membuktikan banyak hal, tetapi mereka tidak menyangka akan seperti ini. Yesin menghela nafas lega dan berkata, saya tidak peduli tentang hal-hal ini. Yang saya pedulikan adalah hal-hal tentang hantu yang tajam. Mereka menyerbu dunia kita. Apakah karena Anda atau karena tulang abadi? Apakah itu karena Anda, itu karena kamu, memimpin mereka ke dunia ini? Bagaimana mereka bisa berhenti menyerang dunia ini lagi? Petik 2. Ya, inilah yang ingin Yesin ketahui. Dia ingin mengakhiri semua perselisihan ini dan menjerumuskan dunia ke dalam lingkungan yang stabil dan damai. Dia ingin mengakhiri perang, kembali ke kehidupan normal. Ming Hao mengangkat kepalanya untuk melihat Yesin, dan kemudian dia bergumam, saya tidak menyangkal bahwa hantu runcing menemukan planet ini karena saya. Petik 2. Mendengar ini, Ming Hao memperhatikan bahwa semua orang termasuk Yesin memiliki tatapan dingin di mata mereka. Ming Hao mengerutkan kening dan berkata, kamu seharusnya sudah mendengarnya sebelumnya. Hantu-hantu tajam yang kami sebut disebut perintis, kan? Yesin mengangguk dan berkata, itu benar. Aku akan memberitahumu segalanya, dan aku akan memberitahumu tentang para pionir sekarang. Ming Hao menghela nafas lega. Bab 738, Dunia Hantu Tajam 2. Semua mata tertuju pada Ming Hao. Ming Hao memandang Yesin dan berkata, apakah Anda ingat cerita yang saya ceritakan terakhir kali? Ingat. Yesin melirik Ming Hao dan berkata, orang itu berbicara tentang dirimu sendiri, kan? Petik 2. Ming Hao mengangguk dan berkata, ini benar-benar saya, dunia saya, dalam istilah Anda, disebut Myriad Tribulation Star. Ini mengelilingi Myriad Tribulation Star dan memiliki 3 satelit kecil, mirip dengan bulan Anda. Tetapi juga berbeda dari bulan. Ketiga planet kecil itu sangat cocok untuk kelangsungan hidup manusia. Di bintang segudang kesengsaraan, lingkungan hidupnya sangat keras. Petik 2. Jadi di dunia kita, survival of the fittest sangat serius. Orang-orang dengan status tinggi tinggal di 3 satelit, sementara mereka yang berstatus buruk hidup di lingkungan yang keras. Gumam Ming Hao dalam ingatannya, seolah-olah membicarakan masalah mereka. Untuk melawan binatang buas, teknologi kami telah berkembang dengan sangat baik, dan seni bela diri juga sangat makmur. Demikian pula, banyak negara, keluarga, dan kekuatan telah lahir. Keluarga-keluarga ini memiliki lingkungan hidup yang lebih baik untuk kelanjutan balapan. Dan untuk generasi mendatang, keluarga akan mengirim beberapa orang untuk membuka hutan belantara, yang disebut pionir. Ming Hao berkata, karena tekanan untuk bertahan hidup terlalu besar. Oleh karena itu, para pionir biasanya memiliki jenis ini. Mesia di kapal. Mesia ini adalah produk dari planet kita. Jika sumber energinya cukup, Anda dapat melakukan perjalanan ke alam semesta dengan Mesia. Petik 2. Para pionir dibagi menjadi 2 bagian, satu bagian untuk menggali di dalam Star of Myriad Tribulations, dan bagian lainnya adalah menjelajahi alam semesta, mencari planet yang cocok, atau mencari tulang abadi. Mata Ming Hao bergerak sedikit. Setelah saya dikejar dan dibunuh tahun itu, saya mencuri hantu runcing ungu dan memasukinya untuk terbang ke alam semesta.
Saya mengembara untuk waktu yang lama dan melarikan diri ke planet ini. Ming Hao menghela nafas dan berkata, faktanya, para perintis waktu itu aku sudah menemukan tempat ini. Mungkin karena kedatanganku, mereka menemukannya lebih dulu, tapi... Petik 2. Ketika membicarakan hal ini, dia memandang Yesin dan berkata, tetapi bahkan jika itu bukan karena saya, itu akan menjadi masalah waktu sebelum mereka tahu di sini. Petik 2. Yesin menghela nafas lega. Pada saat ini, Ming Hao melanjutkan, perintis ini berasal dari 4 keluarga besar di Phoenix yang saya sebutkan sebelumnya. Faktanya, 4 keluarga besar sangat kuat, tetapi tidak ada dari mereka yang memiliki kualifikasi untuk bertahan hidup di satelit. Investasi mereka dalam pionir juga besar. Petik 2. Mata Yesin bergerak sedikit dan berkata, jadi... Sekarang apa yang disebut 4 keluarga besar Phoenix yang menyerang kita? Ya, Ming Hao mengangguk dan berkata, di dunia kita ingin bertahan hidup di lingkungan hidup yang baik, jadi kita harus cukup kuat. Isi tulang abadi di bumi mengerikan. Bahkan jika itu tidak terjadi, tidak menyerang. Ketika ditemukan oleh orang lain, cepat atau lambat akan ada bencana ini. Petik 2. Jadi, Yesin bertanya, aku ingin cara untuk mengakhiri semua ini. Petik 2. Ming Hao memandang Yesin dan berkata, ketika masalah ini selesai, saya akan menemukan cara untuk kembali ke bintang segudang kesengsaraan. Anda sekarang telah mencapai tingkat api dan pembusukan. Bersama dengan saya, kembali dan musnahkan keempatnya. Keluarga besar. Petik 2. Mendengar ini, mata Yesin tiba-tiba menyipit, tinggalkan planet ini. Pergi ke duniamu, ya? Ini satu-satunya solusi. Ming Hao berkata, aku akui. Aku memiliki kebencian dengan 4 keluarga besar, dan aku ingin membalas dendam denganmu, tapi ini benar. Petik 2. Apakah dia tidak akan mengungkapkan berita ini kepada orang lain di duniamu atau kekuatan lain? Gubai bertanya dengan cemberut. Oh, tidak, mereka mencari tulang abadi untuk menumbuhkan lebih banyak tingkat peradangan dan pembusukan, sehingga mereka dapat meninggalkan bintang segudang kesengsaraan dan pergi ke satelit untuk bertahan hidup. Mereka tidak dapat mengungkapkannya kepada orang lain, dan... Petik 2. Berbicara tentang ini, Ming Hao menghela nafas lega, dan jika itu diungkapkan kepada kekuatan besar di satelit, Anda akan dihancurkan sejak lama. Petik 2. Bagaimana dengan pemburu cahaya? Ada apa? Pada saat ini, Yesin mengangkat kepalanya dan bertanya. Para pemburu cahaya digunakan oleh 4 keluarga besar untuk menegakkan hukum. Mereka yang bisa menjadi pemburu cahaya semuanya berada pada tingkat api dan pembusukan. Ming Hao berkata dengan ringan, kali ini 3 pemburu cahaya telah rusak, dan seharusnya ada seorang jenius di antara mereka. 4 keluarga besar mungkin akan muntah darah karena marah. Petik 2. Dia berkata. Seringai muncul di wajahnya. Jelas, dia sangat membenci 4 keluarga besar. Jika apa yang dia katakan itu benar, tidak ada keraguan bahwa 4 keluarga besar di mulutnya memang musuh Yesin. Di antara mereka, ada berapa api? Huang Siki bertanya di sebelahnya. Tidak mudah untuk mengatakannya sekarang, tetapi sepertinya ada puluhan orang. Perintis ungu. Juga lusinan. Perintis ungu sangat mahal. Bahkan 4 keluarga besar tidak mampu membelinya jika mereka ingin membelinya. Petik 2. Hao menjelaskan. Setelah berbicara, dia memandang Yesin dan berkata, apa yang saya katakan itu benar. 4 keluarga besar tidak akan melepaskan kesempatan sebesar itu. Petik 2. Yesin menyentuh dagunya, dan kemudian berkata dengan suara yang dalam, saya melihat beberapa orang lain di Siwandasan, tetapi mereka semua datang ke sini dengan tenang, tidak seperti hantu yang tajam. Tetapi mereka berbicara dalam bahasa yang sama dengan bahasa Anda. Hampir. Petik 2. Seharusnya beberapa makhluk lain di alam semesta. Ming Hao berkata, apa yang saya katakan. Itu harus menjadi bahasa yang umum untuk alam semesta. Petik 2. Setelah berbicara, dia memandang Yesin Dao, ini adalah kenyataan. Di alam semesta, ras non-diri memiliki hati yang berbeda. Yang lemah memakan yang kuat. Sebenarnya, dari perspektif tertentu, teori Dr. T masuk akal. Petik 2. Yesin berkata dengan lemah, dunia lain adalah dunia lain. Saya tidak peduli dengan dunia saya. Saya juga mencintai dunia tempat saya tinggal. Saya hanya ingin hidup dalam kedamaian dan stabilitas dan menjalani kehidupan biasa. Ya,
Aku juga iri dengan bumi. Dunia ini memang cocok untuk ditinggali. Itu juga karena cocok untuk ditinggali. Suatu saat nanti, mungkin akan dijarah oleh orang lain. Terlebih lagi, masih banyak lagi di planet ini. Tulang abadi. Ini adalah harta yang tak terbayangkan. Saya belum menemukannya. Mengapa saya memiliki begitu banyak? Petik 2. Ming Hao menghela nafas lega, masuk akal bahwa untuk tulang abadi sebesar ini, bumi harus memiliki peradaban yang indah, dengan banyak master di atas tingkat peradangan. Akibatnya, petik 2, Yesin mengelus dagunya, mencerna semua yang dikatakan Ming Hao. Dia mungkin memiliki model di hatinya, tetapi dia tidak benar-benar melihat dunia tertentu. Yang lain terdiam beberapa saat. Setelah waktu yang lama, Yesin menghela nafas lega dan berkata, apakah yang kamu katakan itu benar atau salah? Kamu harus menghadapi serangan hantu tajam ini sebelum berbicara. Petik 2, Ming Hao mengangguk dan berkata, aku mengerti, aku akan membantumu kali ini. Petik 2, Yesin mengangguk dan mulai memberitahu Ming Hao pikirannya. Mendengar bahwa Yesin dan Zuo Yiming akan mengambil inisiatif untuk menyerang, Ming Hao merenung sejenak, lalu mengangguk dan berkata, saya juga setuju bahwa jika mereka terus memperkuat, akan ada pemburu cahaya dan perintis tingkat ungu. Ini memang satu masalah besar. Setelah berbicara, dia memandang Yesin dan bertanya, kapan kamu akan melakukannya? Yesin melirik Zuo Yiming, lalu menjilat bibirnya dan berkata, sekarang. Bab 739, ambil inisiatif. Bunuh itu. Mendengar apa yang Yesin katakan, senyum muncul di wajah Ming Hao dan berkata, oke. Ketika Ze Qiuyu mendengar ini, alisnya sedikit mengernyit, tetapi karena Yesin telah memutuskan, mereka tidak bisa mengatakan apa-apa. Yesin memandang Ze Qiuyu dan yang lainnya, kamu sudah tahu hal umum. Jangan publikasikan masalah ini. Kamu harus kembali ke markas dulu. Kita bertiga akan naik. Petik 2, aku. Huang Siki ragu-ragu untuk berbicara tetapi berhenti. Kemudian berjalan keluar dengan marah. Yesin menatapnya dengan bodoh. Dia tahu apa yang dipikirkan Huang Siki. Huang Siki telah bekerja keras untuk mengejar jejak Yesin. Sejak memasuki penjaga malam, dia tidak pernah kalah dari Yesin, tetapi dengan kembalinya Yesin kali ini, dia menemukan bahwa kesenjangan antara dirinya dan Yesin semakin buruk. Datang lebih besar. Untuk mengikuti jejak Yesin, dia bahkan mengambil inisiatif untuk pergi ke Sin City, ingin menerobos ke Super. Ketika dia mencapai Super, dia menemukan bahwa Yesin lebih kuat. Ketika dia hampir setengah langkah, Yesin sudah menjadi nyala api. Dan pertempuran dengan hantu tajam juga dekat dengan tingkat api dan busuk, dan dia bisa melakukannya. Sekarang hanya berurusan dengan hantu tajam tingkat merah, dan ada celah besar di antara kedua belah pihak. Kali ini, saya tidak bisa membantu sama sekali, saya merajuk sendiri. Yesin menatapnya dengan bodoh, dan kemudian berkata kepada Li Qiu, Qiu, hibur Siki nanti, kamu pergi dulu. Li Qiu dan yang lainnya mengangguk, lalu mengerang sebentar dan berkata, aku melihatmu naik. Petik 2, Yesin terkejut. Lalu dia melihat Ming Hao di sebelahnya. Ming Hao mengangguk dan berkata, baiklah, ayo naik ke sini. Seperti yang dia katakan, dia berjalan ke sisi hantu runcing ungu, dan meletakkan dua batu energi biru di tempat tertentu dari hantu runcing ungu, dan kemudian hantu runcing ungu mengeluarkan suara mencicit, dan kepalanya juga menoleh ke arah atas, mengungkapkan sebuah lubang. Ming Hao melompat dan jatuh ke hantu berduri ungu. Zizizi. Petik 2, ketika kepalanya tertutup, hantu runcing ungu tampak hidup dalam sekejap, dan dia membuka mulutnya dan berkata, ayo pergi. Kalian berdua datang ke pundakku, kita pergi langsung ke langit untuk mencari mereka. Selain itu, di mana mereka berada, mungkin udaranya sangat tipis. Meskipun tubuhmu membusuk, batas waktu yang bisa kamu tahan adalah dalam 10 menit. Petik 2, pada saat ini, Ze Qiuyu mengerutkan kening dan berkata, Yesin, cobalah untuk tidak menggunakan gelombang sekarat. Yesin mengangguk dan berkata, jangan khawatir, aku tahu. Dalam 10 menit, kami akan mencoba melenyapkan hantu runcing ungu dan lebih banyak hantu runcing lainnya, kata Ming Hao. Sementara mereka berbicara, mereka sudah berjalan keluar dari gua. Yesin dan Zuo Yiming melompat ke bahu hantu runcing ungu itu. Suara Ming Hao keluar dan berkata, duduk.
Om. Kakinya tampaknya memiliki gelombang kekuatan, dan pada saat berikutnya, hantu runcing ungu naik ke udara, dengan Ye Xin dan Zhuo Yiming, dan langsung pergi ke langit. Di bawah, Huang Siki memandang Ye Xin dan bergumam, Dr. Z. Apakah Anda mendengar apa yang dikatakan Ming Hao barusan? Ze Qiuyu mengangguk dan berkata, aku mendengarnya. Petik 2. Kamu bilang, jika kita menang kali ini, Ye Xin, akankah dia pergi? Gumam Huang Siki. Ze Qiuyu terdiam. Dia memikirkan percakapan dengan Ye Xin ketika dia berada di Central Manor of Sin City. Dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Jika dia pergi, apakah dia akan membawa kita? Huang Siki bertanya lagi dengan gumaman. Jika dia ingin pergi, aku akan mengikutinya, kata Ze Qiuyu ringan, dan kemudian dia mengabaikan semua orang. Berjalan ke sisi jalan dan masuk ke dalam mobil. Di langit, cahaya ungu terus mengalir menuju puncak. Semakin tinggi, Ye Xin merasa napasnya menjadi semakin sulit. Zhuo Yiming memegang pisau pemotong merah di tangannya. Ada sedikit kegembiraan di wajahnya dan berkata, neneknya, masih sedikit kegembiraan saat bertarung dengan kalian anak muda. Petik 2. Ye Xin memandangi tubuhnya, mengerutkan kening dan bertanya, tubuhmu tidak akan hilang setelah tusukan lain. Satu pisau sudah cukup. Zhuo Yiming berkata sambil tersenyum, Zhuo Er telah merawatku. Meskipun dia hanya bisa memotong satu pisau sekarang, tetapi setelah satu pisau, dia tidak akan mati sepenuhnya. Tubuhku tidak bisa, membantunya. Dalam kata-katanya, perlu waktu untuk menyembuhkan, tetapi hantu runcing ini dan neneknya tidak akan memberi Laosu waktu, kalau tidak saya tidak akan membutuhkan Anda sama sekali. Laosu sederhana untuk memotong 3 runcing ungu hantu sendirian. Petik 2. Ye Xin cemberut, lelaki tua itu tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Membual memiliki 1 tangan. Ming Hao menghela nafas, selanjutnya, kita hanya punya 10 menit. Tepatnya, waktu pertempuran yang sebenarnya hanya sekitar 8 menit. Dalam 8 menit, Anda akan melakukan yang terbaik untuk bertarung selama 8 menit, dan saya akan mengingatkan Anda. Segera mengungsi. Dan aku akan membawamu kembali. Petik 2. Ye Xin mengangguk dan berkata, dimengerti. Setelah naik, saya langsung memulai gelombang sekarat. Petik 2. Ming Hao mengerutkan kening dan berkata, gelombang kematian adalah keterampilan, saya sarankan Anda menggunakannya dengan hemat. Meskipun sepertinya Anda bisa beradaptasi sekarang, tapi... Petik 2. Aku tahu, tapi hanya kali ini, aku tidak punya pilihan. Aku akan memperhatikannya nanti. Ye Xin tersenyum. Melihat kata-kata Ye Xin, Ming Hao mengangguk dan berkata, ayo pergi. Sementara mereka berbicara, mereka langsung menembus awan. Pada saat ini, matahari langsung mengenai wajah mereka, dan udara benar-benar menipis. Saat melewati tempat tertentu, Ye Xin dengan jelas melihat bahwa di langit, sejumlah pesawat melayang. Sekilas, tak terhitung. Mereka sepertinya tahu bahwa Ye Xin dan yang lainnya telah tiba, hantu-hantu tajam itu, dengan bantuan mesin terbang. Semua melayang dan mulai berkumpul ke arah mereka. 3 hantu runcing ungu juga melayang dan muncul di garis depan kelompok hantu runcing. Ming Hao, salah satu orang bertanya dengan suara, di mana pemburu cahaya? Ming Hao tersenyum dan berkata, tebak. Persetan. Ye Xin meraung dan menginjak bahu Ming Hao. Dengan kekuatan, dia bergegas langsung ke kelompok hantu tajam. Pada saat yang sama, ada sedikit senyum di wajahnya. Dia meraihnya dengan 1 tangan, dan di tangan kanannya, 5 manik-manik biru muncul di antara jari-jarinya. Kemudian, dia tiba-tiba membalikkan 5 manik-manik biru itu ke arah membuang dengan tajam. Kelompok hantu. Di kota Linhai, pangkalan penjaga malam, banyak orang berkumpul saat ini. Di ruang terbuka pangkalan, Scar sedang bermain catur dengan Ye Jingan. Bekas luka, katamu, ada apa dengan hantu runcing yang melayang di udara dan tidak turun kali ini? Scar tersenyum kecil. Saudara Ye, jangan khawatir, kamu punya anak yang baik. Dia pasti akan menemukan solusi, dan saya selalu percaya padanya. Petik 2. Ledakan. Saat mereka berbicara, suara seperti guntur yang besar terdengar. Apa yang terjadi? Di pangkalan, banyak orang bergegas keluar. Mereka mulai melihat ke arah langit, dan kemudian mereka menemukan bahwa bintik-bintik cahaya yang mengambang di langit itu tiba-tiba mengepakkan kembang api.
seolah-olah meledak, dan awan mulai menyebar ke sekeliling. Bab 740, pertarungan yang menentukan terjadi terlebih dahulu. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangan yang sebanding dengan tingkat api dan peluruhan, ledakan, dan ledakan diri hantu runcing, meledak di atas langit, jatuh ke dunia di bawah seperti guntur. Dan karena Yesin dan yang lainnya bergegas langsung ke langit dari negara itu, dan hantu-hantu tajam berkumpul di negara itu, sebagian besar ledakan hanya bisa terdengar di negara itu. Seseorang mulai merekam video. Diunggah ke situs web video, beberapa orang juga memposting ke situs web video asing. Langit tampak meledak seperti kembang api. Kecuali beberapa orang yang tahu apa yang sedang terjadi, semua orang benar-benar bingung. Pada saat yang sama, di atas langit, dengan bantuan aliran energi sejati dan keuntungan dari setelan pertempuran, bahkan di langit, meskipun dia tidak bisa berdiri di tanah, Yesin masih bisa meluncur. Dia tidak khawatir jatuh ke tanah. Dia terus menggunakan hantu runcing sebagai titik pinjaman, melompat lagi, dan manik-manik biru di tangannya terus-menerus dibuang. Ini adalah wabah yang sebanding dengan tingkat kebakaran dan pembusukan. Dr. T memang bakat individu, dan serangan semacam itu termasuk dalam kelompok hantu tajam, yang dapat menyebabkan kehancuran berskala sangat besar. Ledakan, ledakan, ledakan. Sekelompok hantu runcing terus meledak, melihat bahwa mereka tidak bisa melawan, beberapa hantu runcing langsung memilih untuk meledakkan diri. Hal ini menyebabkan kekacauan di langit. Tingkah Yesin mengejutkan ketiga hantu ungu tajam, mereka tidak tahu bagaimana Yesin melakukannya. Dr. T adalah hantu, penemuan energinya di batu energi Yasuo, bahkan di dunia hantu seram, tidak ada yang bisa melakukannya. Yesin terus melempar manik-manik. Hantu tajam menderita kerugian besar. Hampir tidak ada manik-manik yang terlempar keluar dan meledak terbuka. Ratusan hantu tajam diledakkan sampai mati. Pada saat yang sama, peledakan diri mereka adalah serangan tanpa pandang bulu. Tiba-tiba, Yesin dihancurkan. Sendirian dan mengganggu semuanya. Hantu-hantu tajam itu terbalik. Zuo Yiming dan Ming Hao menghadapi dua hantu runcing ungu. Meskipun mereka berkelahi, mereka tidak tahu bahwa Yesin akan menggerakkan kelompok hantu runcing dengan cara ini. Anak ini. Zuo Yiming menyeringai, dia mendapatkan benda ini di tangan Dr. T. Ketika hantu berduri ungu melihat adegan ini, dia mulai berteriak keras, mengatakan sesuatu yang Yesin tidak bisa mengerti, dan kendaraan terbang dengan cepat menyebar ke sekeliling. Setelah Yesin melihat sekelompok hantu runcing bubar, dia tidak banyak berpikir lagi, dia menginjak salah satu hantu runcing, dan kemudian seluruh orangnya bergegas menuju hantu runcing ungu yang tersisa. Zengki meledak tiba-tiba. Dentang. Kedua belah pihak saling bertabrakan. Yesin bertarung melawan hantu tajam ungu untuk pertama kalinya. Seperti yang dikatakan Ming Hao, hantu berduri ungu memang bisa meledakkan kekuatan tempur api, tapi serangan mereka tidak memiliki karakteristik. Sebagian besar hantu berduri ungu adalah api setengah langkah, tentu saja karena mesin ini. Untuk alasan A, karakteristik level Flame dan Rotten tidak berpengaruh pada mereka, sehingga mereka mampu melawan level Flame dan Rotten tanpa kehilangan angin. Pertempuran api dan tingkat peluruhan bergema di langit, dan hantu tajam lainnya di sekitar mereka tidak dapat berpartisipasi di dalamnya. Ini adalah eksistensi yang telah melewati level kehidupan, dan akibat dari api dan level peluruhan akan menghancurkan tubuh mereka. Namun, setelah pertempuran yang sebenarnya, Yesin juga merasakannya. Meskipun hantu berduri ungu itu sebanding dengan Yan Chen, bagaimanapun juga itu bukanlah Yan Chen yang sebenarnya. Setelah mereka bertarung, mereka dengan cepat ditekan oleh ketiga Yesin. Ming Hao, manusia bumi, awalnya aku ingin menunggu sebentar, kamu memaksaku, kamu memaksaku. Teriak salah satu dari mereka dengan keras. Kemudian dia melihat ke langit dan berteriak. Terdengar suara gemericik. Pada saat ini, pesawat di atas langit mulai jatuh dengan cepat. Kali ini, itu adalah negara tempat Yesin berada. Pertama di antara mereka, ekspresi Yesin berubah. Pada saat ini, tiga hantu runcing ungu juga mulai jatuh dengan cepat, jatuh ke tanah. Karena Yesin dan yang lainnya pergi ke surga terlebih dahulu, tampaknya kali ini perang invasi hantu yang tajam telah dimulai lebih awal. Di tanah, semua orang memperhatikan adegan ini. Di sisi penjaga malam Tiongkok,
mereka mulai dengan cepat merilis berita ke seluruh dunia. Penjaga malam di berbagai tempat juga mulai mendukung pihak Tiongkok pada awalnya. Perang kejam dimulai sekali lagi. Penjaga malam Cina keluar pada saat ini. Di antara ratusan ribu gunung, pada saat ini para master yang masih memilih untuk tetap berada di pegunungan, dipimpin oleh klan Yun, mulai berjalan keluar. Yun Tianlan mengundurkan diri. Berita bahwa Ye Xin mencapai tingkat api dan pembusukan. Ini pertama kali disebarkan oleh penjaga malam. Untuk meningkatkan moral penjaga malam, Wang Hong berinisiatif untuk mengumumkan berita tersebut. Kemudian, para master yang keluar dari Siwan Dasan mengetahui bahwa ketika Ye Xin pergi ke kota Xin, beberapa orang akan mengambil kembali berita ini. Yun Tianlan mengerti, Ye Xin telah mencapai api, dia tahu. Tidak dapat dihindari bagi Ye Xin untuk membuka tempat pemakaman, dan dia tidak punya alasan untuk menghentikan apapun. Dia mengambil inisiatif untuk membawa klan Yun dan Tuan yang tersisa keluar, ingin menebus dosa-dosanya. Agar keluarga Yun memiliki lingkungan yang lebih baik di masa depan. Dia harus melakukan sesuatu, dia hanya berharap setelah semua ini selesai, Ye Xin dapat mengabaikan kecurigaan sebelumnya dan memberi mereka tempat tinggal bagi keluarga Yun di dunia ini. Dia tidak ingin meninggalkan Siwan Dasan, tetapi sebagai perbandingan, dia berharap orang-orang dengan tulang naga berasal dari klan Yun mereka. Baru saja, mereka tidak bisa menghentikannya lagi. 4 klan utama, ada hampir 200 orang, Ye Xin mengambil setengah dari mereka di awal, dan Yun Tianlan keluar dari gunung kali ini. Dia mengeluarkan hampir semua sisanya. Meskipun 100 master sebelumnya ada di seluruh dunia, tidak ada kekurangan master top di pihak Cina. 4 klan utama telah menjadi orang-orang kunci untuk perubahan dan pertempuran hantu tajam. Tidak termasuk Yan San, mereka juga memiliki 4 master tingkat batas Yanrong setengah langkah, dan Yanrong setengah langkah memiliki lebih dari 10 atau 20 orang. Cukup untuk berurusan dengan hantu yang tajam. Yun Tianlan melihat titik-titik cahaya yang jatuh dari langit, dan dia bergumam, apakah ada pertempuran yang menentukan? Titik. Semua kota keluarga Cina telah melihat pemandangan ini, dan titik cahaya terus-menerus jatuh. Yu Cheng akan menjadi pusat pertempuran ini. Penjaga malam yang tak terhitung jumlahnya berani datang ke Yu Cheng untuk pertama kalinya, dan Yu Cheng mulai mengevakuasi kerumunan untuk pertama kalinya. Orang-orang mengendarai mobil mereka, melarikan diri dengan panik. Hantu runcing itu jatuh. Ini mungkin berarti kematian. Untungnya, hantu tajam muncul di langit sebelumnya, dan kebanyakan orang takut tinggal di kota, jadi pertama kali tidak ada banyak kemacetan. Semua orang melarikan diri dengan cepat. Pada saat yang sama, Departemen Penelitian Ilmiah Penjaga Malam terus-menerus mempelajari lintasan dan titik pendaratan hantu tajam, dan kebanyakan orang mengungsi dari arah itu, dan pada saat yang sama, penjaga malam di Yu Cheng dan penguasa gerbang tersembunyi Shaolin semuanya dikirim segera selain Wang Hong dan staf medis, markas penjaga malam hampir keluar. Mereka akan menahan serangan gelombang pertama oleh hantu-hantu tajam. Orang-orang dari tim 11.762 mulai berkumpul dengan cepat. Pada saat yang sama, di seluruh negeri, pesawat lepas landas dengan cepat. Lin Hai, membawa pesawat dari 4 tuan dari 4 klan seperti Yan Laosi, pertama kali mulai bergerak lebih dekat ke Yu Cheng. Invasi skala besar kedua dari hantu tajam akan segera dimulai.